Shalom saudara, apa kabar? Wow, saudara, saya berharap masih tetap bersemangat karena saya masih semangat ini. Saya masih tetap terbakar dengan kasih Tuhan, terbakar dengan sukacita yang Tuhan berikan. Sore hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sedikit berbeda dari dua yang tadi pagi. Sore hari ini saya ingin membahas dengan judul Awakening the Sleeping Giants. Saya ingin mengkhotbahkan sebuah khotbah yang artinya adalah membangkitkan raksasa tidur. Wow. Let's talk about it. Yang tentu saya kasih subtema di bawahnya adalah gerbang alam maut tidak dapat mengalahkannya. Jadi kalau ada alasan mengapa iblis berupaya keras untuk membuat gereja tertidur, sebab kalau gereja bangkit, that's the end of them. Selesai. Sebab gereja Tuhan saat sekarang ini masih kelihatannya masih sempoyongan. Pernah baru bangun dari tidur belum? Terus kita baru bangun terus kemudian kita lagi mikir nih, oh my God, sukma belum ngumpul. Ya, sudah perlu sesuatu. Kalau zaman sekarang mungkin dia perlu minum kopi kayaknya. Tapi menurut saya ada sesuatu yang sedang terjadi pada gereja Tuhan. Tapi saya yakin gereja Tuhan sedang mengalami sebuah gelombang yang baru. Ada sebuah terobosan. Ada beberapa hal yang sifatnya agamawi mulai dilucuti, mulai dikalahkan. Ada hal-hal yang sifatnya tradisi mulai kemudian dipatahkan. Dan ada pewahyuan baru. Orang tidak mengenal Tuhan dengan yang biasa-biasa lagi. Mereka tidak pikir Tuhan cuma tolong sembuhkan sakit mereka. Mereka tidak coba berpikir bahwa Tuhan dapat berikan kecukupan buat mereka. Mereka mulai berpikir bahwa Tuhan dapat memakai mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. No, there's a different vision now. Ada visi yang berbeda. Nah mari kita akan baca, saya mau kita baca dulu sebelum slides ini dibuka. Kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita akan baca, saya tahu bahwa di sini disiapkan di situ tapi mungkin saudara buka aja di tangan saudara. Dan kemudian kita membacanya secara khusus ayatnya yang ke-13. Boleh keluar dari sini dulu kemudian masuk ke Alkitab, bolehkah? Sebelum slide sini. Saya mau kita membaca ayat Alkitab ini karena ini penting sekali buat kita ketahui. Ya, di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13. Sebelum saya mencomot ayat ini keluar dari konteksnya, Yesus dari kitab Matius pasalnya yang ke-5 setelah dia berkhotbah selama 2 pasal 5 sampai pasal 7 dia mengajar tentang hidup dalam kerajaan Allah. Masuk pada pasal yang ke-6, ke-7, masuk pasal 8 dia mulai buat mujizat. Dia mulai beri makan 6.000 orang, dia mulai sembuhkan orang yang sakit. Dia mulai 2 kali beri makan kepada orang yang ada yang 5.000, ada yang 4.000 orang laki-laki. Dia kemudian mulai buat banyak mujizat sampai dia kelelahan. Maksudnya dia terlalu banyak melakukan sesuatu sampai muridnya harus seret dia dan berkata, cukup pelayanannya. Nah sekarang ini mereka retreat. Mereka pergi ke daerah di bawah kaki gunung Bukit Hermon yang namanya di sini dibilang Kaisaria Filipi. Tapi itu kalau sekarang saudara pergi ke Israel itu namanya Banias. Kenapa namanya Banias? Harusnya Panias. Sebab di situ ada penyembahan dewa Pan di situ. Di mana orang mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Jadi di situ ada penyembahan itu. Nah disitulah karena orang Arab tidak bisa bilang membedakan P sama B. Akhirnya dia bilang Banias, harusnya Panias. Ya kayak orang Sunda tidak bisa bilang F. Ya gitulah kira-kira. Mereka tidak bisa bilang P. Mereka tidak bisa bilang mereka bilang B, Banias. Nah kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, ini hanya mereka aja, gak ada yang lain. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah
aku ini. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 18. Kata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia apa? Mesias. Oh, ini yang orang kira kita udah gampang karena kita membaca secara dogmatis. Kita pikir kita udah tahu maksudnya. Yuk kita mulai dengan statement ini. Kalau gereja mau bangkit, mereka harus bangkit dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Gereja harus bangkit dengan apa? Pengenalan yang benar. Bukan cuma mengenal Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan apa? Dengan benar. Mengapa? Yesus harus bertanya kepada mereka. Coba kita lihat ayatnya yang ke-13. Sekali lagi. Kita lihat pertanyaan mereka. Ini pertanyaan bagus. Sampai ke situ, Yesus kemudian bersama dengan murid-muridnya, dia kemudian mulai bertanya kepada murid-muridnya. Coba kembali lagi, Matius pasalnya yang ke-16 ini ayat 13, kembali lagi. Kita sudah menemukan bahwa Yesus sedang sendiri dengan mereka. Yesus enggak bersama orang banyak, mereka lagi bersama-sama. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut saudara siapa anak manusia itu? Ya karena kita sudah diajar bahwa anak manusia adalah Yesus, selesai. Kita pikir ya anak manusia adalah Yesus. Titik, habis perkara. Itu namanya kita membaca secara apa? Dogmatis. Tapi kalau mau menyusun dari semua peristiwa, Yesus berulang kali perintahkan angin supaya berhenti. Dia kemudian suruh orang untuk berkata gini, hey kamu harus beri makan 5.000 orang. Dia kemudian hentikan angin yang hebat dengan murid-muridnya. Dia berjalan di atas air, kurang apa lagi? So this man sedang menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia mau bilang pada murid-muridnya gini loh, aku ini Allah yang jadi manusia. Jadi waktu dibilang kata anak manusia, ini bukan kata sembarangan. Ini adalah sebuah konsep kemesiasan. Bilang dulu konsep Mesias. Sebab Mesias itu artinya dia adalah raja. Allah yang menjadi raja. Satu-satunya ayat di Alkitab yang mendukung ayat ini, kita kembali ke yang tadi, yang pertama tadi, adalah kitab Daniel pasalnya yang ke-7. Nah sekarang kita mau lihat, nah ini sudah lihat ini kata anak manusia ya. Kata anak manusia adalah kata yang berhubungan dengan konsep Mesias. Nah saudara sekarang buka aja. Daniel pasalnya yang ke-7. Kalau saudara baca Daniel 7, kayaknya seperti ada dua berita yang berbeda. Ada 4 binatang, tapi juga ada 2 hal yang orang suka tidak perhatikan. Nah saya mau kita lihat langsung ayat yang ke-13. Ayat ini penting sekali buat kita, sebab di sini muncul sebuah statement tentang siapa Mesias dan siapa saudara. Ini yang Yesus ingin bangun platformnya di perjanjian baru. Makanya dia berkata begini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Penglihatan siapa ini? Daniel. Nah, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti apa? Seorang seperti apa? Anak manusia. Datanglah ia kepada yang apa? Lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Kata lanjut usianya itu dalam terjemahan bahasa Inggris adalah Ancient of Days. Itu adalah salah satu nama Allah. Dia disebut sebagai yang lanjut usia. Kata ini sebenarnya muncul dalam sebuah apokripa yang bernama kitab Henokh. Yang menulis tentang yang lanjut usia adalah Allah. Artinya lanjut usia dia udah lama sekali usianya. Gak mati-mati, gak hilang-hilang, itu maksudnya. Disebut sebagai yang lanjut usia. Terjemahan yang lain adalah orang yang rambutnya putih gitu. Tapi ini adalah yang lanjut usia. So this is called God. Jadi dibilang begini,
anak manusia itu dibawa di hadapan Allah. Kira-kira begitu maksudnya. Ayat 14 coba kita lihat. Lalu diberikan kepadanya. Nyanyi ini siapa? Anak manusia. Kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang apa? Tidak akan musnah. Jelas konsepnya ini bahwa raja yang akan datang, anak manusia itu adalah raja yang memerintah. Dia adalah raja yang berkuasa, kekuasaannya kekal. Jadi waktu Yesus tanya murid-muridnya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Menurut kamu siapakah raja yang kekal? Yang pemerintahannya kekal selama-lamanya, yang tidak akan musnah. Dan dia adalah disebut sebagai anak manusia dalam kitab Daniel. Muridnya berkata, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Tapi it doesn't fit the form kan. Ada yang bilang Elia juga enggak. Ada yang bilang Yeremia itu saudara daripada Nabi. Juga tidak. Kemudian dia mulai balik pertanyaannya. Kalau begitu, menurut kata kamu aku siapa? Sebenarnya dia mau bilang aku ini Mesias, bego. Kagak ngerti-ngerti. Muridnya tiba-tiba Petrus menjawab. Engkau adalah apa? Mesias apa? Anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, tapi Allah. Jadi Yesus berkata, pewahyuanmu itu bukan cara berpikir manusia. Ingat ya, pewahyuanmu itu bukan pola pikir manusia. Pewahyuan itu pola pikir ilahi. Gereja sekarang harus berhenti dengan pewahyuan duniawi. Gereja terlalu motivating dalam cara mengkhotbahkannya. Gereja terlalu memberikan kepada manusia hanya pandangan-pandangan humanis tentang bagaimana hidup. Dia gagal menemukan tujuan Allah menjadikan manusia. Kalau orang tanya pada saudara, apa tujuan Allah ciptakan kamu? Coba. Jawaban klasik dari semua orang yang saya ketemu, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau baca Kejadian 1 ayat 26 bukan itu tujuannya. Tapi kita ulang-ulang jawaban klasik yang kelihatannya rohani but not biblical. Do you like that? No, I think itu adalah jawaban orang ngantuk. Itu jawaban orang ketiduran. Orang yang gak tahu tujuannya. Mereka tidak pernah baca Alkitab tentang tujuan Alkitab dalam kehidupan mereka. Alkitab tulis tujuan Allah jadikan manusia sebelum kejatuhan adalah supaya dalam segambar dengan Tuhan mereka memerintah bumi ini. Dari wajah saudara berkata, bahayanya ini pendeta. No. Ini Alkitab. Kecuali saudara mau saya ngajar yang lain. Tapi kalau ngajar Alkitab, dari Kejadian dia suruh kita memerintah. Atau mungkin saya akan habiskan untuk menceritakan pada saudara tentang kira-kira nanti akhir zaman kita bakal jadi apa. Saudara mau tahu kita bakal jadi apa di akhir zaman? Kita lihat. Mau lihat ya? Mau lihat? Mau baca? Serius mau baca? Sudah tahu tujuan Yesus menebus kita untuk apa? Ada yang tahu nggak? Kita punya pembahasan, Yesus menebus kita supaya nanti kita masuk sorga, nyanyi-nyanyi di sorga. I don't think that's a biblical ideas. Nggak tahu kita dapat dari mana ide itu. Saya bisa cerita sejarahnya dari mana, tapi kan saya tidak mengajar sejarah gereja pada saudara. Saya tidak mengajar teologi, historical theology, tapi saya mau katakan pada saudara, di Alkitab penuh dengan janji, penuh dengan narasi bahwa saudara dan saya bakal memerintah bersama Yesus. Apakah saudara dipersiapkan untuk hal itu? No. Kita dipersiapkan untuk lemah lembut dan kalau ditempeleng katakan amin. Kalau dia ini katakan puji Tuhan. No. You are destined to the throne. Saudara harusnya akan memerintah bersama Tuhan. Kita boleh membaca. Oke. Maafkan kita akan banyak buka Alkitab. Jadi tolong ikuti saya. Saya terpaksa harus keluar sedikit dari PowerPoint saya. Kita akan buka sekarang kitab langsung aja ya. Jangan mulai dari tengah-tengah. Wahyu pasal 5. Ayat 10 dan ayat yang 11. Langsung kitab Wahyu aja.
Kita langsung lihat akhirnya kayak apa. Wahyu itu adalah visi atau penglihatan, pewahyuan yang diterima Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat akhir dari kehidupan orang-orang kudus. Coba kita lihat. Di dalam Wahyu pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10. Kita baca dari ayat 9 dah. Nah, enak ayat 10, ayat 9 kita baca. Supaya saudara tahu tujuan penebusan itu apa. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Itu artinya membeli itu adalah apa? Penebusan. Tuhan membeli kita kembali untuk menjadi milik Allah dari tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Tujuannya apa? Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa? Siapa mereka ini? Orang yang ditebus. Saudara ditebus? Nah, ini berarti saudara. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan apa? Mereka akan apa? Memerintah sebagai raja di mana? Bukan di sorga, di bumi. Halo? Sudah lihat, aduh Pak Jo. Apa ini? Alkitab ini. Gak tahu kita diajar apa. Makanya kita mesti kenal dulu. Yesus yang kita sembah itu, dia memang juru selamat. Tapi dia bukan cuma juru selamat. Dia raja di atas segala raja. Waktu dia tebus kita, dia tidak hanya menebus kita untuk masuk sorga. Dia menebus kita untuk memerintah bersama dia. Halo? Oke. Satu bukti sudah ada. Bukti yang kedua. Siapa percaya bahwa Yesus bakal datang kali yang kedua? Amin. Kalau dia datang ada dua fase kedatangan Tuhan Yesus. Saya kira gereja GSJA akan tahu persis karena ini doktrin dari Assemblies of God. Itu kedatangan Tuhan Yesus itu punya dua fase kedatangan yang kedua, betul ya? Yang pertama dia datang di awan-awan. Ini udah doktrin ini. Dia datang di awan-awan. Jadi Yesus akan datang di awan-awan. Apa yang terjadi kalau dia datang di awan-awan? Sangkakala dibunyikan, orang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, semua udah pakai tubuh kemuliaan, dan kemudian kita akan menyongsong Tuhan di udara. Makanya ada lagu, ada pertemuan di udara. Kita akan terbang seperti Superman naik ke atas. Itu orang bilang pengangkatan di gereja. Ada yang gak setuju, tapi saya sih setuju-setuju aja. I like that. I like the idea of flying though ya. Why not? Ya kan? Jadi kita akan ketemu Tuhan di udara. Sampai di udara apa yang terjadi? Kita dibawa. Disitulah orang percaya akan dihakimi. Kalau saudara pikir sekarang di sorga sudah ada orangnya. Tolong tukar pikiranmu nak. Belum ada orang di sorga sekarang ini. Karena belum dihakimi. Loh. Makanya dia berkata, orang yang meninggal udah pergi ke sorga. Nah, itu teologi yang keliru. Iya, karena pada saat itulah kemudian kita dibawa ke sorga. Ada dua hal yang terjadi, di sorga itulah kemudian kita akan dihakimi. Tapi bukan untuk dihakimi untuk binasa apa enggak. Cuma untuk diberi mahkota, diberi upah. Ya bahasa agama lain diberi pahala. Dikasih mahkota, dikasih semuanya sesuai dengan perbuatan kita. Habis itu ada pesta perjamuan kawin anak domba. Tapi setelah itu di bumi kan terjadi penganiayaan ceritanya. Kemudian Yesus akan datang kembali lagi pada kedatangan yang kedua, fase yang kedua. Kalau fase yang pertama tadi datang di awan-awan namanya parousia, fase yang kedua namanya epifania. Dia datang menyatakan diri, turun ke bumi, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Itu kata Alkitab. Tapi di situ dia nggak datang sendiri. Dia datang dengan siapa? Dia datang dengan yang naik.
Jadi yang naik nanti bakal turun lagi. Tidak ada yang bisa tinggal di sorga. Pak, saya mau tinggal di sorga, sapu-sapu ini enggak. Kamu mesti turun. Sebab semua orang kudus harus turun bersama Tuhan Yesus. Kenapa mereka harus turun bersama dengan Tuhan Yesus? Sebab mereka punya tugas di bumi ini. Karena di sorga, saudara tidak punya tugas. Tugas manusia memang di bumi. Orang tanya pada saya, kalau memang Tuhan mau bawa manusia ke sorga, ngapain dia ciptakan di bumi? Ciptakan di sorga aja. Karena bumi tempat kediaman manusia, sorga tempat kediaman Allah. Halo? Sudah. Jadi kedatangan yang kedua kali datang sama siapa? Saudara, bahasa Alkitabnya orang-orang kudus. Saya kasih ayatnya. Untuk apa kita datang bersama dia di bumi ini? Memerintah. Kita baca ayatnya. Sekarang bukan Wahyu 5 lagi. Wahyu 20. Jadi filmnya udah mau habis nih kalau film. Wahyu 20. Film habis Wahyu 22. Jadi Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Kita baca saja. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ini pasti di bagian overhead projector apa di bagian multimedia paling jengkel kalau saya khotbah banyak ayatnya ini. Oke, ini Wahyu 20 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu yang tadi orang mati bangkit yang ke surga dan seterusnya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Di mana? Di bumi. Memerintah lagi. Saudara enggak nyanyi-nyanyi, saudara memerintah. Halo? Come on, bangun dulu. Bangun dari mimpi bawa masuk surga cuma nyanyi-nyanyi. Dan minum Coca-Cola makan apel, enggak. You not going to heaven for holidays. That's why the church not to be prepared for holidays. They are prepared to rule and reign the earth. Kita nggak dipersiapkan untuk memerintah. Makanya, oke saya ingin baca lagi yang berikutnya. Sekarang udah, langit bumi baru. Oke, Wahyu 21 dulu kita baca. Kok pengajaran jadi pengajaran kerajaan ini gimana sih ya? Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Coba kita baca dulu ayat tersebut. Aduh, lalu aku melihat langit dan bumi, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Udah gak usah mikir yang aneh-aneh. Oh nanti gak ada udang, nanti gak ada, bukan itu maksudnya. Kalau mau makan udang di bumi ini, bumi yang akan datang gak ada udang, gak ada itu, bukan itu. Itu istilah yang dipakai dalam apocalyptic books, menggambarkan laut itu sumber kejahatan kan. Dia bilang gak ada lagi sumber kejahatan di situ. Kira-kira itu bahasa apokaliptik. Tapi kemudian dibilang begini, ayat yang kedua. Di langit bumi baru ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Apa itu Yerusalem baru? Yerusalem baru artinya the city of the reigning God. Itu the city of the king. Itu dari sorga, turun ke bumi. Dari Allah yang berdasarkan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk semua suaminya. Ayat yang ketiga. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Di mana ini? Bumi baru. Film udah mau habis nih. Mau tahu terakhir kita bikin apa? Baca pasal 22. Ayat 5. Saya kita lihat. Wahyu 22 ayat 5. Di bumi yang baru, ini dia. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi nggak ada KKR malam lagi, udah nggak ada. Malam nggak ada. Nggak ada. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan apa? Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Jadi ada ayat yang berkata kita memerintah selama-lamanya lebih banyak daripada ayat yang berkata kita akan memuji Tuhan selama-lamanya. Saya enggak anti pujian. Pujian kita akan pakai terus karena Allah berdiam di atas pujian kita. Tapi harus benar statement Alkitab bahwa kita akan memerintah bersama Tuhan. Iblis takut dengan ide ini. Makanya dia twist, dia tipu gereja. Dia jadikan kita lebih suka agama. Sama dengan agama yang lain yang tidak punya visi ini. Semua agama yang lain pengen pergi ke sorga. Ada agama yang udah punya kapling di sorga kok. Terus kita ikut-ikutan lagi. Jangan percaya ada yang berkata bahwa saudara kalau saudara beri perpuluhan di bumi ini. Kasih persembahan di bumi ini. Engkau sedangkan bangun rumah di sorga. Itu penyembahan berhala itu. Ada pengajaran yang berkata gitu kan, saudara, kalau saudara memberi perpuluhan saudara hari ini, dan saudara mau persembahan kepada Tuhan hari ini, maka engkau sedang mengirim semen ke sorga. Gila aja, itu kan penyembahan berhala. Itu kan sama orang di kelenteng bakar-bakar itu tuh, bakar uang. Itu kan sama dengan orang Toraja. Kenapa orang Toraja kalau ada orang mati harus potong apa itu, potong tedong, potong kerbau. Katanya supaya kerbau mengantar orang itu sampai ke Puya. Puya itu sorga. Kalau dia salah antar, terserah kemana gitu kan. Sebenarnya come on, make any sense. Tapi, saudara, kadang-kadang saya agak geram berkhotbah untuk gereja Tuhan. Yang tertidur dengan isu agamawi, dengan perkara yang gak penting. Kita harus dipersiapkan untuk melayani, memberkati, memberi inspirasi bumi ini. Membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik. Sebab Tuhan mau berdiam di bumi ini bersama dengan umatnya. Lebih banyak ide itu di Alkitab dibanding ide yang sering diceritakan pada kita. Gereja sedang tertidur. Gereja seperti gak sadar. Gereja seperti terbius. Seolah-olah Yesus cuma juru selamat yang ingin membawa kita ke sorga. Dia raja yang ingin kita memerintah bersama dengan dia. Makanya Yesus punya pertanyaan. Siapakah anak manusia itu? Oh, Mesias. Tapi kalau saudara baca di pasalnya yang ke-7 kitab Daniel, muncul ide yang lebih keren lagi tentang saudara. Nah, coba kita baca, kita pergi ke kitab Daniel. Saudara pergi ke kitab Daniel pasal 7 lagi. Haleluya, saudara belajar apa malam hari ini saya juga gak tahu. Tapi saya percaya saudara akan pulang dan saudara punya mental kerajaan. Coba kita akan lihat di dalam Daniel pasal 7 kita akan baca ayatnya yang ke-17. Coba kita lihat, Yesaya 17-18. Coba kita baca ayat tersebut coba. Bukan. 4 Raja, coba pasal 18 coba. Nah ini dia. Sesudah itu. Oke soal binatang-binatang, uruslah binatang-binatang itu. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan arti dan makna. Ada sebenarnya arti, tapi ini dia. Sesudah itu kata ini muncul. Ini aneh. Di seluruh perjanjian lama kata ini jarang muncul. Orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Hanya di pasal ini. Orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima apa? Bilang dulu menerima apa? Ini yang dilihat oleh Daniel. Kemudian dia berkata ini. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu berapa lama? Bahkan, siapa orang-orang kudus ini? Anehnya, aneh banget. Di perjanjian baru, Paulus memanggil nama orang percaya di tiap kota dengan nama for the saints in the city of Romans. For the saints in the city of Ephesus. For the saints in the city of Corinth. Mereka disebut sebagai apa? Orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ini sebenarnya nubuatan. Bahwa ada sekelompok orang yang bakal memerintah dengan pemerintahan yang kekal. I can go on and on untuk memberitahukan bahwa orang-orang kudus ini akan memerintah. Siapa orang kudus itu? Jawabannya itulah eklesia. Jadi ingat
Waktu Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, Petrus, bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, tetapi ini yang bakal terjadi. Di atas batu karang ini, di atas pengakuanmu bahwa aku adalah raja, disitulah aku akan mendirikan eklesiaku. Kata eklesia pertama disebut di Alkitab. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Ya, apa? Jemaatku. Coba kita lihat Matius 16 tadi, kembali ke situ. Saya tidak akan balik lagi ke Daniel 7. Aku pun berkata kepadamu, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Kata jemaat itu, kata eklesia itu cuma muncul 3 kali di Injil. Pasal 16 ayat yang ke-18 dan pasal 18 ayat yang ke-16. 1 di pasal 16, 2 di pasal 18. Bercerita kata yang sama, eklesia. Siapa eklesia itu? Again, ini istilah. Istilah, betul kan? Kalau saya bilang pada saudara sebuah istilah yang saudara mengerti, saudara tidak perlu nanya kan? Jadi istilah yang Yesus pakai ini dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Misalnya saya ada di Bogor. Kemudian saya berkata, yuk kita makan ngohyang. Perlu pertanyaan? Perlu pertanyaan apa itu ngohyang? Kenapa tidak? Saudara ngerti apa itu ngohyang? Tapi kalau saya ke Ambon, terus saya bilang sama mereka, Mbak saudara, mari ketong makan ngohyang. Dan bilang apa? Pipar setang, kira-kira begitu. Karena mereka nggak tahu apa itu ngoyang. Mereka bilang ini ngoyang apa ini? Karena mereka nggak ngerti. Tapi waktu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun eklesiaku. Murid-muridnya tahu apa yang dia maksudkan. Tahu apa itu eklesia. Ini eklesia. Eklesia itu adalah pelaksana kehendak raja. Jadi di zaman orang Yunani memerintah, setiap raja punya eklesia. Setiap raja ada eklesianya. Jadi Raja Yesus punya eklesia. Dan siapa eklesianya? Murid-muridnya. Orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus di pasal 16 menemukan eklesianya. Makanya dia tahu dia harus selesai sampai di situ. Dia berkata selesai tugasku, aku telah menemukan eklesiaku di muka bumi ini. Makanya dia berkata kalau begitu saya akan segera pergi ke Yerusalem, saya akan segera ditangkap, saya akan segera disiksa, dibunuh, tapi pada hari yang ketiga saya akan dibangkitkan. Petrus masih otak Yahudi berkata, kiranya hal tersebut tidak terjadi. Yesus balik dan berkata kepadanya, hanyalah engkau setan. Jadi cara berpikir Petrus yang berkata bahwa Yesus tidak boleh mati dan kemudian itu adalah cara berpikir setan. Sebab dia gagal mengerti bahwa Yesus akan menebus satu umat yang akan memerintah bumi ini. Yesus akan menebus bukan cuma orang Yahudi. Dia menebus umat satu dunia ini, dari seluruh dunia ini untuk memerintah bersama dia. Itu rencananya, itulah gereja. Kalau gereja bangkit, my goodness. Iblis takut banget. Iblis takut banget gereja ini bangkit. Kalau gereja bangkit, jungkir balik kekuatan setan. Kalau gereja bangkit, nanti saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 16, 17, 18, 19. Di mana di setiap kota Rasul datang untuk mendirikan jemaat. Mereka jungkir balikan kota itu. Sampai julukannya mereka kalau mereka datang di sebuah kota. Ini yang datang adalah pengacau-pengacau dunia. Because these guys come and turn the world upside down dengan kuasa Yesus Kristus, dengan pengurapan kerajaan yang mereka miliki. Mereka membangun, mereka menghancurkan tembok-tembok yang telah runtuh itu, dia hancurkan. Mereka kemudian membangun kerajaan Allah. Pelajari perjalanan misi Paulus, pelajari bagaimana Injil masuk di kota Efesus, pelajari bahwa mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Sampai ditulis di Alkitab begini. Kalau sudah baca pasal 19, nanti sudah cari sendirilah. Nanti bikin repot yang di bagian itu. Di pasal 19, orang di Efesus berkata begini.
karena orang ini datang. Artemis yang kita sembah sebagai penyembahan berhala yang paling tinggi di kota Efesus. Dibilang ini, Artemis kehilangan artinya. Jadi orang kemudian beralih menjadi orang percaya. Paulus berkata dia cuma 2 tahun mengajar. Dan tahu dia mengajar di mana? Di perpustakaan Gamaliel. Di situ dia mengajar, itu kemudian seluruh Asia selama 2 tahun mendengar Injil. Mengapa? Karena ada power, ada kuasa. Kalau gereja bangkit seperti ini dan jungkir balikan dari Istanbul sampai seluruh Ankara, sampai perbatasan ke Syria sekarang. Dalam 2 tahun dia sapu bersih hanya dengan sebuah pernyataan simpel. Yesus Tuhan, berhala mati. Saudara bisa bayangkan. Alkitab bilang sapu tangannya Paulus sampai diambil-ambil orang. Karena sapu tangannya ditaruh sama orang sakit sembuh. Zaman sekarang jangan coba-coba ambil sapu tangan saya dan bawa. Covid saudara. Saya merasa kita mesti rubah cara berpikir kita. Sebab ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Kalau kita bangkit, generasi muda sebenarnya kita yang perlu bangkit. Anak muda yang perlu bangkit. Sebab anak muda menurut ketetapan Alkitab, kamu kuat dan kamu mengalahkan si jahat. Itu jelas. Kita gak bercanda ngomong seperti itu. Itu statement Alkitab. Tapi sekarang kita dikalahkan. Kita dikalahkan cuma masalah finansial. Kita cuma dikalahkan karena ini adalah masalah hubungan. Kita dikalahkan karena kita masih belum bisa berdamai sama orang di sekitar kita. Kita dikalahkan karena kita gak dewasa. Kita dikalahkan karena kita gak bertumbuh. Kita dikalahkan karena kita seperti roti basi kemarin yang gak enak dimakan. Bayangkan kata-katanya udah kasar kayak begitu, nggak ada yang bertobat, saya bisa bayangkan. Now, saya mau bilang ini pada saudara. Kalau Yesus berkata begini, ini eklesia, ada jaminan. Jaminannya adalah apa? Kerajaan kegelapan tidak bisa menang lawan kita. Makanya dia berkata, the gates of hell shall not prevail. Terjemahan Indonesia bilang alam maut. Harusnya yang lebih tepat adalah gerbang alam maut tidak akan mengalahkannya. Mengapa gerbang? Sebab gerbang berbicara posisi otoritas. Gerbang berbicara posisi pengambilan keputusan. Kalau gerbang kerajaan kegelapan telah dikalahkan, maka keputusan-keputusan Allah akan berlaku di bumi ini. Maka yang terjadi adalah kerajaan Allah datang ke bumi ini. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. What is your passion in life? Apa yang kau inginkan kerajaan Allah jadi? Apa yang kau inginkan gereja jadi? Saudara pikir Tuhan Yesus bikin gereja supaya kita kemudian datang nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan saja? Kemudian pulang merasa senang dengan persembahan kita? No. Ya, Tuhan mau kita memerintah. Tuhan mau keputusan kita, keputusan Allah untuk dunia ini. Satu kali Paulus menulis surat, kalau saudara baca di kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Udah saya sudah ikuti PowerPoint lah. 1 Korintus pasal 6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Paulus bilang begini, seringkali kita ini habiskan waktu untuk urusan-urusan kecil. Udah tete, bengek lagi. Urusan tete bengek. Yang gak penting. Kita urusin yang gak penting. Sampai Paulus berkata gini, kamu untuk berdamai sama orang aja kamu gak bisa selesaikan. Sampai Paulus begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat? Itu ayatnya. Coba lihat 1 Korintus pasal 6. Coba lihat ayat yang kedua sekarang. Kamu berselisih ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi Paulus bilang, bukan cuma kita menghakimi dunia. Baca di bawahnya, kamu pun akan menghakimi malaikat. Amin. Kadang-kala kita berpikir, kita bikin apa sih kita ini? When the giants sleep, they don't know their potential. Kalau raksasa tidur, ya udah. Tidur aja tuh raksasa. Tapi kalau dia mulai bangkit, kemudian dia tahu di dalam dia ada kemampuan yang sangat besar. Hey, gereja GSJA Bethlehem
I've known you for 30 years now. Saya sudah ketemu dengan gereja ini 30 tahun lamanya. Saya mau katakan kepada saudara, harusnya saudara bangkit dan buat perbedaan atas kehidupan di muka bumi ini. Atas kehidupan di sekitar saudara. Menjadi banyak itu oke, tapi belum tentu banyak, tapi berpengaruh. Tapi kalau mungkin saudara menjadi lebih banyak dan berpengaruh, saudara akan melihat bahwa bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Allah. Siapakah yang akan membawa kemuliaan Allah datang ke bumi ini? Kita. Kita. Tapi kita mau berkata, Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan berkata dari sorga, kamu kerjakan. Nah, ini tugas terakhir gereja. Nah sekarang kita kembali ke PowerPoint. Ini benar-benar terakhir. Percayalah. Ya, tinggal 47 detik. Kehendak raja itu adalah ini. Yesus hanya menunggu gerejanya untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Oke. Ayatnya adalah Ibrani 10. Ayat 12 sampai ayatnya atau ayat 13 dan ayatnya ke-14. Coba kita lihat ayat tersebut. Ini ayat terakhir. I don't know how can manage in 17 seconds but yeah. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Siapa ini ya? Yesus. Dia sekarang ada di mana? Duduk sebelah kanan Allah. Berarti di mana ini? Di sorga. Sudah? Ayatnya yang ke-13. Dan sekarang. Bilang dulu sekarang. Ya. Ia hanya menantikan. Siapa ia? Yesus. Apa itu menantikan? Menunggu. Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Yesus lagi nunggu nih. Hello? Musuh-musuh menjadi apa? Tumpuan kakinya. Nah ini yang sudah tidak ketahui. Kakinya Yesus itu siapa? Nah ini masalahnya. Di Efesus 1 ayat yang ke-22-23 ditulis bahwa Yesus adalah kepala, ada di sorga, tapi tubuhnya ada di bumi, kita. Makanya kaki Yesus adalah kita. Musuhnya akan ditaklukkan di bawah apa? Tumpuan kakinya yang adalah gerejanya. Jadi siapa yang harus menginjak-injak iblis? Gereja. Saudara dan saya. Kita. Jadi gini. Orang sekarang lagi menghabiskan waktu untuk tunggu Yesus datang. Padahal Yesus lagi tunggu supaya kamu menginjak musuh-musuhnya. Jadi kesimpulannya, siapa yang nunggu siapa? Apakah kita saling menunggu? Jawabannya tidak. Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Dia telah taruh kuasanya penuh pada saudara. Saatnya gereja bangkit untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Menaklukkan. Bagaimana caranya? Kalahkan kedagingan dalam tubuhmu. Kalahkan keinginan-keinginan dari dunia ini, kerajaan kegelapan dalam kehidupanmu. Kalahkan di dalam tubuhmu. Tubuh saudara telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Makanya tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Tuhan. Lewat tubuh kita, kehendaknya yang tidak kelihatan dimanifestasikan dalam dan melalui kehidupan kita. Hei, tubuh saudara adalah tempat Tuhan memanifestasikan kuasanya. Makanya, nyatakanlah kuasa Tuhan. Raksasa Tuhan, bangkitlah. Jangan biarkan iblis menipu kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.